Nilu Madiani Astari, mahasiswa program studi Profesional Stikes Surya Global Yogyakarta tahun 2020. Video ini saya buat guna memenuhi tugas individu kepada stase keperawatan medikal bedah. Dalam video ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang hipertensi. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Perawat ini. Apakah benar ini dengan Ibu Gunanti? Selamat pagi, benar ini dengan Ibu Gunanti. Ibu, karena kemarin kita sudah melakukan kontrak waktu, maka hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu dan keluarga tentang hipertensi. Nah, nanti waktunya sekitar 30 menit untuk pelaksanaannya ya Bu. Ya. Nanti di akhir saya menyampaikan materi, nanti Ibu bisa bertanya apa saja yang Ibu belum pahami dan apa saja yang Ibu ketahui. Nah, sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan? Belum. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Nah, Ibu sebelumnya sudah mengetahui belum apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi itu ya Mbak, itu kondisi dimana kalau kita diukur itu hasilnya lebih dari 130/90. Nah, baik, jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi di atas 140/90 mmHg. Jadi nilai normal dari tekanan darah itu 120/90 mmHg. Jadi jika sudah di atas 140/90 itu berarti sudah dikatakan hipertensi. Nah, jadi ada beberapa penyebab dari hipertensi itu. Yang pertama itu ada keturunan. Nah, jadi faktor keturunan itu sangat berperan besar dalam menentukan hipertensi. Nah, jadi dari dalam keluarga itu generasi selanjutnya itu sangat besar kemungkinan dia terkena, jadi sekitar 30-50%. Nah, yang kedua itu ada umur. Nah, semakin bertambahnya umur atau bertambahnya usia itu maka semakin kaku atau semakin tidak elastis lagi pembuluh darah kita. Akibatnya terjadilah peningkatan pada tekanan darah. Nah, yang ketiga itu ada makanan tinggi garam. Nah, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, maka natrium dan kalium itu kualitasnya itu akan rusak. Jadi kerja ginjal itu tidak menjadi baik dan dapat meningkatkan tekanan darah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada makanan tinggi lemak dan kolesterol. Nah, jika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol ini, maka akan terjadi penyempitan dalam pembuluh darah kita dan kerja jantung kita itu akan semakin keras. Nah, jika terus-menerus kita mengkonsumsi makanan seperti ini, maka jantung kita itu akan menjadi rusak. Nah, selanjutnya itu ada tanda dan gejala dari penyakit hipertensi. Yang pertama itu ada pusing, sakit kepala. Nah, di mana pusing dan sakit kepala ini terjadi karena adanya penyumbatan aliran darah di otak. Nah, yang kedua itu ada nyeri dada. Nyeri dada itu terjadi karena adanya kerja jantung yang terlalu cepat dan mengakibatkan nyeri dada itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sulit tidur. Pada saat kita beristirahat, tekanan darah kita itu akan menurun sekitar 10-20%. Dan sebaliknya, jika kita sulit tidur, itu maka tekanan darah kita akan meningkat dikarenakan organ-organ yang semestinya beristirahat itu malah bekerja dan mengakibatkanlah sulit tidur ini sendiri. Nah, rasa berat di tungkak. Rasa berat di tungkak ini biasanya terjadi karena pembuluh darah itu mengalami kekakuan dan menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi adanya penyempitan dan meningkatnya tekanan darahnya. Nah, komplikasi yang terjadi pada hipertensi ini yang pertama dari retinopati. Nah, retinopati ini terjadi karena pembuluh darah yang berada di retina ini akan menjadi menebal dan bisa menyebabkan kebutaan atau mata kabur jika tidak segera ditangani.
Nah, selanjutnya ada stroke atau angina ahad. Nah, stroke ini terjadi karena pembuluh darah yang mengaliri aliran darah ke otak itu menjadi pecah atau adanya penyumbatan. Nah, selanjutnya ada paru-paru berair. Nah, paru-paru berair ini atau biasa disebut dengan hipertensi pulmonal. Ini terjadi di arteri paru-paru di sebelah kanan jantung. Nah, ini terjadi pada kondisi ini itu tekanan darah sangat tinggi, dan jika tidak segera ditangani maka kondisi ini akan semakin memburuk dan terjadinya gagal jantung. Selanjutnya yaitu ada gagal ginjal kronik, yang dimana pembuluh darah ini jika sudah rusak maka nefron yang berfungsi atau yang bertugas sebagai penyaring darah dia tidak menerima nutrisi dan oksigen lagi, padahal mereka membutuhkan itu untuk untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Nah, jika komplikasi ini tidak ditangani secara baik maka dapat menyebabkan kematian. Nah, adapun cara menurunkan tekanan darah ini ada dua, yaitu minum obat dan merubah gaya hidup. Nah, mengatur pola makan. Mengatur pola makan ini kita harus menghindari makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Karena jika kita terlalu banyak makan yang berlemak dan tinggi kolesterol akan meningkatkan tekanan darah kita dan mengurangi asupan garam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa saja penyebab dari tingginya tekanan darah, yaitu salah satunya asupan garam yang bisa kita konsumsi itu 50 gram per hari, dan olahraga yang teratur, menghindari stres, hindari alkohol dan merokok, dan mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, atau rekreasi. Nah, selanjutnya dengan obat-obatan. Orang yang sudah mengonsumsi obat hipertensi untuk mengatur tekanan darahnya, itu mereka bisa saja mengkonsumsinya seumur hidup. Namun dengan kita mengatur pola hidup kita, maka bisa menekan terjadinya tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya itu ada cara pengobatan tradisional. Nah, ini ada beberapa contoh ya Bu. Jadi ada blimbing atau mengkudu. Nah, blimbing dan mengkudu ini caranya itu dengan ibu parut, atau ibu juga bisa blender, tapi saat memblendernya itu jangan ditambahkan gula. Nah, ini bisa dikonsumsi selama sebulan, pagi dan sore hari. Nah, jika selama sebulan itu ibu sudah rutin mengkonsumsinya, setelah itu bisa ibu konsumsi 2 hari sekali, tapi tetap pagi dan sore hari. Selanjutnya ada seledri. Seledri ini bisa ibu tumbuk. Setelah itu ibu saring dia, atau bisa diblender juga. Nah, diminumnya pagi dan sore hari. Nah, kalau misalkan ini bawang putih itu ibu ambil 3 siung bawang putih. Nah, itu yang kulitnya coklat kehitaman. Kalau ibu suka, itu bisa dikonsumsi secara langsung mentah. Nah, kalau misalkan ibu tidak suka, itu bisa dikukus. Namun bisa ditambahkan Bu, jadi 8-9 siung. Setelah itu ada daun alpukat. Nah, daun alpukat ini ibu rebus dengan 4 gelas air. Nah, tapi nanti ditunggu sampai airnya itu menyurut jadi 2 gelas. Tanpa ditambahkan apa-apa ya Bu. Itu rutin diminum pagi dan sore. Namun sebelum diminum ini ditunggu dulu 1 jam. Setelah kan sudah jadi. Nah, ditunggu 1 jam dulu, baru setelah itu dikonsumsi. Nah, selanjutnya itu ada timun, semangka dan melon. Nah, ini bisa ibu konsumsi secara langsung, atau misalkan ibu bosan bisa di blender atau dibuatkan jus ya Bu, tapi jangan ditambahkan gula. Nah, sekian presentasi dari saya atau penyuluhan saya berikan kepada ibu. Mungkin ada salah kata yang
atau perbuatan yang sengaja atau tidak. Saya mohon maaf ya Bu. Baik Mbak, sebelum saya tutup apakah Mbak ada pertanyaan? Oh iya Mbak, saya tuh mau tanya obat-obat hipertensi itu apa saja? Dan ini Mbak, saya kan suka konsumsi daging. Berarti saya udah nggak boleh konsumsi lagi apa gimana? Nah kalau obat-obatnya itu ada banyak sebenarnya Mbak, tapi yang biasanya dikonsumsi itu dan biasanya disarankan oleh dokter itu biasanya kandisartan. Ya, yang kedua itu ada furosemid dan captopril. Nah kalau tentang konsumsi daging ya. Nah kalau kan karena Mbak mengalami tekanan darah tinggi, itu kalau ingin mengkonsumsi daging itu hanya 50 gram per hari, atau kalau bisa dan disarankan itu jangan dulu mengkonsumsi daging karena itu dapat cepat menyebabkan naiknya tekanan darah. Nah kalau misalkan Mbak ingin mengkonsumsi telur bebek atau ayam itu hanya dianjurkan hanya 1 hari 1 butir. Nah sebelumnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik Mbak, jika Mbak tidak ada pertanyaan lagi, semoga penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk Mbak dan keluarga, dan Mbak bisa mengaplikasikan atau menerapkannya di rumah ya Mbak, agar tekanan darahnya dapat terkontrol.